Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Nah, agar kita selalu semangat dalam belajar, mari kita awali hari ini dengan tersenyum. Ayo anak-anak, senyumnya mana? Oke, dengan tersenyum kita sudah melakukan satu hal kebaikan. Kenapa? Karena tersenyum itu merupakan suatu ibadah. Kali ini Bu Guru mau menyampaikan materi kelas 2 SD, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah pembelajaran ke-6. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang wujud benda. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang aturan. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan cacah. Nah, sudah penasaran kan? Ayo, kita simak baik-baik videonya. Hari ini, Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar Benny sedang mengisi air dalam pistol mainannya. Benny berkata kepada ibunya, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" tanya Benny kepada ibunya. Ibu Benny menjawab, "Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup." Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, air akan berbentuk menyerupai pistol mainan karena benda cair itu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, dilihat dari wujudnya, benda itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, atau pensil. Nah, ini adalah contoh kelereng. Kelereng memiliki bentuk yang tetap. Jika diletakkan di dalam wadah apapun, akan memiliki bentuk yang tetap sama. Demikian juga dengan batu dan pensil. Ketika batu dan pensil diletakkan pada wadah, dia akan berbentuk tetap dan tidak berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap. Ukurannya tetap ya, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah air yang berada di dalam gelas. Nah, air ini bentuknya menyerupai dengan gelas sesuai dengan tempat atau wadahnya. Seperti juga air yang berisi pada botol yang berisi sirup. Botol yang berisi sirup ini bentuknya juga akan berubah seperti botol. Jadi benda cair itu akan menyesuaikan dengan wadah atau tempatnya. Berikutnya yaitu wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Coba lihat pada gambar ini. Pada gambar ini, pada balon ini, udara memiliki bentuk seperti dengan balon dan ukurannya juga sama. Kalau wadahnya kecil, maka gas atau udara akan mengikuti ukurannya menjadi kecil, sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Begitu juga sebaliknya, jika ukuran tempatnya besar, maka gas atau udara akan mengikuti menjadi besar. Berikutnya contoh pada ban sepeda yang kita pompa.
Sama juga dengan contoh lagi yaitu pada tabung gas. Itu juga sama dengan balon udara yang sering kita lihat pada televisi atau yang kita lihat pada tempat pariwisata. Itu juga berisi gas atau udara. Nah, anak-anak, setelah kita tadi membaca bacaan, coba sekarang kita mencari makna kata yang ada pada gambar di sini. Yang pertama ada kata wujud, ada kata ukuran, ada padat, ada cair, dan ada gas. Yang pertama yaitu wujud. Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Yang kedua tadi ukuran ya. Ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Yang ketiga padat. Padat adalah benda yang isi dan bentuknya tetap. Yang keempat yaitu cair. Cair berarti bersifat seperti air atau encer. Yang kelima adalah gas. Gas bersifat seperti udara. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mencari makna kata pada bacaan, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Amatilah gambar berikut. Di sini ada gambar apa? Iya, ada gambar Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Nah, apa yang dilakukan Benny, teman-teman? Benny menembakkan pistol airnya ke wajah Edo. Ini tak patut ya. Anak-anak, kalian tidak boleh meniru apa yang dilakukan Benny terhadap Edo. Jadi, kalau kalian bermain pistol air tidak boleh diarahkan ke arah wajah atau mata. Kenapa? Iya, karena ini sangat berbahaya dan ini tidak boleh dilakukan karena bisa menyebabkan cedera. Lebih baik kita jika bermain pistol air diarahkan ke tubuh atau bisa ke perut atau kaki agar tidak melukai teman kita. Jadi anak-anak harus tahu ya, kita dalam bermain juga memiliki peraturan-peraturan. Seperti bermain pistol air. Ya, seperti yang Bu Guru tadi jelaskan, tidak boleh mengarahkan pistol air ke wajah atau mata. Nah, aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Ada bapak, ibu, kamu, kakak, dan juga adik, semua yang ada di keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Kalau kita tidak mematuhi peraturan permainan, maka yang terjadi adalah pertengkaran, tidak nyaman, dan juga alih-alih bisa terjadi kecelakaan atau cedera. Aturan di dalam rumah juga harus kita taati ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh salah satu peraturan yang harus kita taati di dalam rumah. Dilihat gambarnya? Iya, di sini ada gambar apa anak-anak? Iya, jadi aturannya adalah kalau kita bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur. Ini adalah salah satu contoh aturan di dalam rumah. Yang kedua yaitu kita harus seperti gambar yang ada di sini. Iya, sikat gigi setelah bangun tidur. Karena apa? Agar gigi kita jadi bersih dan sehat. Itu tadi dua contoh peraturan yang ada di rumah. Berikutnya adalah contoh peraturan yang ada di sekolah. Dilihat gambarnya. Ya, dua anak ini sedang melakukan piket kebersihan kelas. Contoh berikutnya yaitu di dalam sekolah adalah memberikan salam kepada bapak atau ibu guru ketika kita pulang sekolah dengan sopan dan santun. Yang ketiga adalah contoh peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah ini. Kita lihat pada gambar, ini adalah ada anak-anak yang mau menyeberang di jalan raya. Aturannya kalau kita menyeberang di jalan raya adalah melalui zebra cross. Agar kita terhindar dari kecelakaan, kita harus melewati zebra cross untuk menyeberang.
Nah, anak-anak, setelah tadi kita tahu ya ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah, dan juga ada aturan di dalam lingkungan masyarakat. Kita kembali melihat gambar di sini. Di sini ada gambar Edo dan Beni sedang bermain pistol air. Nah, bagaimana sih aturan-aturan yang ada dalam bermain? Kita nanti akan menjawab, ada 5 soal di samping ya. Soal yang pertama yaitu apa yang dilakukan Beni dan Edo. Soal yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air. Soal yang ketiga, apa yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain. Yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Nah, soal yang kelima yaitu apa manfaat aturan tersebut. Soal yang pertama yaitu apa yang dilakukan Beni dan Edo. Kita lihat ya gambarnya. Jawabannya adalah Beni dan Edo sedang bermain pistol air. Soal yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Kita lihat ya, aturan dalam bermain pistol air. Yang pertama yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kita. Kita harus meminta izin kepada orang tua kita. Jadi agar orang tua kita itu tahu mau kemana kita, apa yang mau kita lakukan. Jadi orang tua tidak khawatir ya anak-anak. Yang kedua adalah tidak menembakkan air mengenai bagian tubuh seperti mata dan telinga. Jadi jangan menembakkan air untuk area wajah. Soal yang nomor 3 yaitu apa yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain. Apa yang akan terjadi kira-kira anak-anak? Iya, jika melanggar peraturan yang akan terjadi adalah pertengkaran dan permainan menjadi berbahaya karena dapat mengenai mata dan telinga. Nanti bisa menyebabkan cedera pada mata atau telinga kawan kita. Jadi agar tidak membahayakan teman kita, kita bisa mengarahkan pistol air ke bagian seperti kaki, lutut, atau ke bagian perut saja ya anak-anak agar tidak membahayakan teman kita. Soal yang keempat yaitu mengapa diperlukan aturan dalam bermain. Aturan dalam bermain ini diperlukan agar kita bisa bermain dengan aman dan menyenangkan. Jadi aturan ini dalam permainan adalah agar kita bisa bermain dengan aman dan menyenangkan anak-anak. Nah, soal yang kelima ya, soal yang terakhir, apa manfaat aturan tersebut? Jadi aturan ini manfaatnya adalah untuk mengatur jalannya permainan agar tertib dan tidak curang. Jadi manfaatnya adalah untuk mengatur jalannya permainan agar tertib dan tidak curang. Anak-anak perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada gambar pistol air. Nah, pistol air ini ada di sini ya, ada pistol air yang tadi digunakan oleh Beni dan Edo. Nah, kira-kira berapa ya jumlah pistol air semuanya? Coba nanti kita hitung bersama ya. Pistol air yang ada pada gambar. Beni mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya ya? Nah, ini sama dengan 3 dikalikan 1. Ini sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi sama dengan 3. Dari pistol air tadi kita bisa menyimpulkan bahwa angka berapapun jika dikalikan 1 sama dengan angka itu sendiri. Anak-anak, jadi angka berapapun jika dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya ya, 1 kali 8 sama dengan 8. 1 kali 9 sama dengan 9. 6 kali 1 sama dengan 6. 20 kali 1 sama dengan 20. 56 dikali 1 sama dengan 56. 100 dikali 1 sama dengan 100. Untuk memudahkan
kalian mengingat perkalian, di sini ada lagu yang dapat membantu kalian untuk mengingat penjumlahan berulang tentang perkalian. Jadi nanti kalian bisa menyanyikannya bersama teman-teman kalian. Lagu ini menggunakan nada lagu belajar perkalian ini menggunakan irama lagu becak. Kalian tahu ya lagu becak? Iya. Lagu becak itu ciptaannya dari Ibu Sud. Ayo anak-anak, kita mencoba bersama-sama menyanyikan lagu belajar perkalian karya dari Ibu Sud. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, anak-anak tadi sudah Bu Guru contohkan ya lagu belajar perkalian dengan menggunakan irama lagu dari Ibu Sud. Nanti kalian dengan teman-teman kalian bisa menyanyikannya bersama-sama ya. Lagu belajar perkalian dengan lagu becak karya Ibu Sud. Nah, kita tadi sudah memahami ya, jadi perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Contohnya yaitu 2 kali 5. 2 kali 5 ini sama dengan, ini ya digambar di contoh di sini, yaitu sama artinya dengan 5 ditambah 5. Jadi jumlahnya yang A2 kali ini angka 5-nya ya, bukan angka 2-nya. Jadi 5 ditambah dengan 5 hasilnya ya 10. Kita contoh lagi, ini 2 kali 5, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Contoh yang kedua yaitu 4 kali 2. 4 kali 2 ini sama dengan yang berulang adalah angka 2-nya ya. Jadi angka 2 ini sejumlah 4 kali. Jadi ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan, ini 2 tambah 2 4. 4 ditambah 2 6. 6 ditambah dengan 2. Jadi nanti ini adalah seperti ini penjumlahan berulang untuk angka 2. Bukan angka 4-nya ya, tetapi angka 2 sama dengan 8. Kemudian contoh lagi yaitu 5 dikalikan dengan 7. Ya, 5 kali 7 ini sama artinya dengan yang penjumlahan berulangnya yaitu angka yang di belakang sini. Jadi angka 7. 7-nya ada 5 kali. Ada 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya 35. Nah, demikian tadi video pembelajaran materi kelas 2 SD tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran ke-6 yang sudah Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap tersenyum. Dadah.